kasih sudah menunggu video ini. Sangat menarik untuk kita telaah bersama dan kita pikirkan bersama mengenai apakah benar peradaban manusia dulu kala memang terbelakang. Tapi bukti yang ditemukan justru sebaliknya. Mereka lebih modern dari peradaban kita sekarang. Bagaimana ceritanya? Silakan disimak dan semoga menjadi sebuah pemahaman. Sebelumnya, kami ingin Anda untuk subscribe di channel ini dan tekan like. Silakan dinikmati dan selamat menonton. Bagi orang-orang yang berpikir kritis, sejarah peradaban manusia merupakan hal yang mengundang perdebatan yang tak pernah berakhir. Perdebatan ini terjadi di banyak kalangan, mulai dari kalangan ilmuwan, sejarawan, hingga agamawan. Pemahaman mengenai sejarah yang diajarkan di sekolah sejak kecil hingga dewasa tidak lagi dilihat sebagai kebenaran yang mutlak. Bukti-bukti baru dari berbagai artefak, dokumen historis, hingga vegetasi suatu wilayah memunculkan pertanyaan yang radikal dan mendasar. Benarkah fakta-fakta sejarah yang selama ini kita pelajari? Ataukah fakta itu hanya ditulis oleh mereka yang memenangkan peperangan dalam peradaban manusia? Memahami sejarah adalah menyatukan kepingan-kepingan fakta dan bukti yang membuat rangkaian sejarah menjadi suatu yang logis secara tata urutan waktu dan terkoneksi antara satu kepingan dengan kepingan lain. Dalam prosesnya, seringkali mendobrak dan merekonstruksi ulang pengetahuan dan pemahaman, serta kesimpulan kita selama ini mengenai sejarah. Sejarah peradaban manusia yang kita pahami selama ini berangkat dari asumsi bahwa garis waktu berbanding dengan tingkat peradaban manusia. Kata sejarah dan prasejarah itu sendiri menandai titik awal peradaban, seperti penandaan dua kutub yang berlawanan dari segi kualitas, seperti kuno dan maju, atau tradisional dan modern. Fondasi dasar pemahaman tonggak sejarah peradaban manusia adalah teori evolusi Darwin. Inti teori Darwin adalah makhluk hidup berevolusi dari generasi ke generasi melalui proses seleksi alam, termasuk manusia. Disimpulkan bahwa manusia pada masa prasejarah memiliki tingkat kemampuan otak serta peradaban yang rendah dan primitif. Bukti-bukti evolusi tengkorak dan fosil manusia prasejarah diklaim untuk mengukuhkan peradaban manusia kini adalah hasil dari evolusi prasejarah yang jauh terbelakang. Charles Dawson, ahli paleontologi, mengklaim menemukan sebuah tulang rahang dan fragmen tengkorak di Piltdown, Inggris pada tahun 1912. Tulang yang kemudian dijuluki manusia Piltdown ini mirip tulang rahang hewan, namun gigi dan tengkoraknya seperti milik manusia. Ketika ditemukan, para arkeolog memperkirakan tulang manusia Piltdown berumur 500.000 tahun. Pemikiran dan bukti-bukti artefak itu dijadikan dasar untuk membedakan antara manusia kini yang dilihat sebagai peradaban modern karena memiliki teknologi yang maju, perilaku yang berperi kemanusiaan, serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Peradaban prasejarah yang kuno berteknologi rendah, berperilaku barbar, atau tidak beradab. Sebuah peradaban modern menjadi satu identitas baru sebagai syarat untuk dikatakan lebih beradab dan memiliki peradaban. Modernisasi menjadi arahan dan mesin penggerak peradaban karena diidentikan dengan kebaruan dan kemajuan. Modern pun menjadi kata sifat yang dilekatkan dalam gaya hidup dan etos kerja manusia yang dinamis, cepat, praktis, dan profesional serta dengan nilai-nilai yang mereka anut. Namun demikian, bukti-bukti sejarah yang baru ditemukan mulai mempertanyakan pemahaman yang mendikotomikan sejarah dan prasejarah dan soal peradaban manusia itu sendiri. Banyak ilmuwan yang memberikan bukti bahwa teori Darwin layak untuk diragukan. Pada tahun 1953, hasil pengujian secara menyeluruh terhadap fosil tersebut menunjukkan kepalsuannya. Tengkorak tersebut berasal dari manusia yang hidup beberapa ribu tahun yang lalu, sedangkan tulang rahangnya berasal dari bangkai kera yang baru terkubur beberapa tahun. Agar terlihat mirip manusia, gigi-giginya ditambahkan dan persendiannya disumpal. Fosil pun diwarnai dengan potasium dikromat agar tampak kuno. Riset lain menunjukkan rekaman fosil yang merobohkan sebuah teori Darwin. Temuan tim riset University of California mengungkapkan teori bahwa manusia dan simpanse berevolusi secara terpisah. Selain itu, banyak bukti-bukti sejarah baru yang mempertanyakan soal teknologi prasejarah yang selama ini dinilai kuno dan terbelakang.
Di Republik Gabon, Afrika, ditemukan tambang nuklir yang diperkirakan berusia 2 miliar tahun. Tambang ini lebih canggih dari pertambangan nuklir zaman sekarang. Ceritanya begini, di tahun 1972, ada sebuah perusahaan dari Prancis yang mengimpor biji mineral uranium di Oklo, Republik Gabon, Afrika, untuk diolah. Tetapi mereka kaget dengan penemuannya, karena biji uranium hasil impor tersebut ternyata kandungannya sama saja dengan hasil limbah dari sebuah reaktor nuklir. Dan itu menandakan bahwa biji uranium tersebut telah diolah sebelumnya, dan usia tambang nuklir ini sudah berusia jutaan tahun. Mengherankan bukan? Ini sangat menarik untuk dibahas. Jika ada kesempatan, kita akan bahas mengenai ini. Sementara itu, di ruang kuil kerajaan Mesir kuno di Abydos, beberapa ratus mil sebelah selatan Kairo dan Plato Giza, ditemukan gambar-gambar alat transportasi canggih pada balok atas penyangga langit-langit. Sedangkan di Cina ditemukan beberapa dokumen Sanskrit di Lhasa, Tibet. Hasil penerjemahan Dr. Ruth Reina dari Universitas Candrigard menjelaskan bahwa dokumen tersebut berisi petunjuk untuk membuat pesawat luar angkasa yang cara pembuatannya berbasis pada sistem analog bernama Lagima, sebuah sumber tenaga yang tak diketahui oleh manusia modern. Menurut ahli yoga Hindu, Lagima ini bisa menjadikan seseorang itu mempunyai kemampuan untuk terbang. Dokumen Sanskrit kuno lain menyebutkan bahwa Maharaja India Asoka telah membentuk sebuah kelompok 9 lelaki misterius atau Nine Unknown Men yang terdiri atas para ilmuwan terkenal India yang dikatakan mereka mengkatalogkan berbagai jenis sumber-sumber sains. Kesembilan ilmuwan tersebut menulis 9 buku tentang rahasia-rahasia gravitasi yang di dalamnya menyebutkan kendaraan angkasa bernama Vimana atau Astras. Namun Asoka merahasiakan kerajaan para ilmuwan dengan khawatir akan digunakan sebagai alat pertempuran. Dan masih banyak temuan-temuan lain yang membuktikan betapa majunya peradaban masa lalu, diantaranya terurai dalam buku Prehistoric Civilization: Inspiration for Mankind 2002 yang ditulis oleh Zheng Jian, Early Man and the Rise of Civilization in Sri Lanka, The Archaeological Evidence yang ditulis oleh S.U.D. Dhiraniagala, Direktur Jenderal Arkeologi Sri Lanka, dan lain sebagainya. Temuan-temuan baru ini memunculkan dua pertanyaan besar yang mengkritisi pemahaman kita selama ini mengenai peradaban manusia dan teknologi prasejarah. Apakah benar teknologi prasejarah adalah kuno? Apakah manusia prasejarah tidak beradab dan tidak mampu membangun peradaban? Bagaimana jika semua sejarah yang kita ketahui sekarang merupakan sebuah kebohongan yang mempunyai satu tujuan tertentu, yang salah satunya sesuai dengan teori Flat Earth yang mengisi setiap pikiran banyak orang belakangan ini, yang membuat kita menjadi berpikir mengenai dunia? Wake up, people. Jika kita abaikan terhadap semua peninggalan-peninggalan peradaban prasejarah ini, sudah tentu tidak akan mempelajarinya secara mendalam, apalagi menelusuri bahwa mengapa sampai tidak ada kesinambungannya. Lebih baik untuk mengetahui penyebab dari musnahnya sebuah peradaban itu, dan apakah perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi kita sekarang akan mengulang seperti peradaban beberapa kali sebelumnya. Betulkah penemuan ini, serta mengapa penemuan-penemuan peradaban prasejarah ini dengan teknologi manusia masa kini begitu mirip? Semua masalah ini patut kita renungkan dalam-dalam. Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap subscribe untuk video terbaru yang akan lebih menarik lagi. Kami doakan semoga sehat selalu dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih.